Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 dengan 5 anggota. Untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dita Andini dengan nomor induk mahasiswa 11056200097. Halo, nama saya Kurniasa Fitri dengan NIM 1105620102. Halo semua, perkenalkan nama saya Nivalia Rahma dengan NIM 11056200113. Nama saya Meutia Tufaila Mutmainah dengan NIM 1105620124. Halo, nama saya Ramadhania Dahlan dengan NIM 1105620013. Latar belakang tokoh. George Polya lahir tahun 1887 di Hongaria dari pasangan berdarah Yahudi, Jacob Polya dan Anna Dutch. Saat berumur 10 tahun, ayahnya meninggal dunia sehingga ibunya yang berusia 44 tahun bersusah payah untuk menghidupi 5 anaknya, termasuk George Polya. George lulus sekolah pada tahun 1894. Minat George sebenarnya pada bidang geografi dan subjek lain. Matematika bukan bidang yang disukai George pada waktu itu. George lulus sekolah menengah dan masuk Universitas Budapest pada tahun 1905. George mengambil jurusan hukum, namun hanya bertahan 1 semester saja karena dianggapnya membosankan. Ia pun banting setir belajar berbagai bahasa dan kepustakaan sesuai dengan minatnya, namun hanya bertahan selama 2 tahun. Gambaran pemikiran George Polya. George Polya adalah seorang ahli matematika yang beranggapan bahwa pemecahan masalah atau problem solving merupakan sebagai usaha mencari jalan keluar. Masalah didefinisikan sebagai satu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah pada umumnya sangat beragam. Salah satunya adalah masalah dalam belajar matematika yang memerlukan kemampuan dalam memecahkannya. Pemecahan masalah dapat dianggap sebagai metode pembelajaran tempat siswa berlatih memecahkan masalah, khususnya dalam belajar matematika. Menurut George Polya, pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu segera dicapai. Menurut Hadi dan Radiatul tahun 2014. Dengan demikian, masalah yang sering timbul dalam belajar matematika dapat diatasi ketika seorang siswa telah memiliki kemampuan dalam memecahkannya. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem solving menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Langkah-langkah George Polya. Hidup manusia selalu dihadapkan pada masalah, diantaranya masalah di bidang pendidikan. Seorang siswa harus memiliki kemampuan pemecahan masalah, khususnya dalam belajar matematika. Pemecahan masalah dalam belajar matematika membutuhkan cara atau langkah yang tepat dan beranut agar mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah menurut George Polya yang dapat digunakan siswa agar mempermudah dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu yang pertama, memahami masalah. Langkah ini meliputi menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dan memberikan keterangan tentang soal apakah cukup mencari apa yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Langkah ini meliputi mengidentifikasi masalah, kemudian mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah. Pada langkah ini ditekankan pelaksanaan rencana penyelesaian dengan memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum dalam membuktikan serta melaksanakan sesuai rencana yang dibuat. Yang keempat, memeriksa kembali hasil. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa kebenaran jawaban. Menyelesaikan masalah George Polya. Berdasarkan langkah-langkah Polya, maka analisis kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dalam penelitian ini adalah yang pertama,
kesalahan memahami masalah dengan indikator kesalahan, yaitu yang pertama, mahasiswa tidak dapat menyebutkan apa yang diketahui pada soal. Yang kedua, mahasiswa tidak dapat menyebutkan apa yang ditanyakan oleh soal. Yang kedua, kesalahan merencanakan penyelesaian dengan indikator kesalahan, yaitu yang pertama, mahasiswa tidak menggunakan semua informasi dalam soal. Yang ketiga, kesalahan melaksanakan perencanaan dengan indikator kesalahan, yaitu yang pertama, mahasiswa tidak menggunakan langkah-langkah atau prosedur dengan benar. Keempat, kesalahan memeriksa kembali proses dan hasil dengan indikator kesalahan, yaitu yang pertama, mahasiswa tidak memeriksa kecocokan jawaban terhadap masalah pada soal. Dan kedua, mahasiswa tidak mencari alternatif jawaban atau strategi lain dalam menjawab permasalahan. Penerapan strategi pemecahan masalah George Polya pada anak usia dini. Penerapan metode problem solver salah satu kemampuan yang harus dikembangkan sejak dini. Hal ini dikarenakan pemecahan masalah berkaitan dengan cara anak mengembangkan kemampuan kognitif anak. Metode problem solving yaitu penggunaan metode dalam kegiatan bermain dengan cara melatih peserta didik untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Hal ini sangat jelas bahwa anak akan menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan cara yang sederhana. Maria Setiasi tahun 2017 menyebutkan bahwa indikator keterampilan pemecahan masalah pada anak usia dini diantara lain, yang pertama, keterampilan observasi atau mengamati, yang kedua, keterampilan mengumpulkan data dan informasi, yang ketiga, keterampilan mengelola informasi, yang keempat adalah keterampilan mengkomunikasikan informasi. Kemampuan problem solving menurut usia anak dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pada usia balita 3-4 tahun. Pada anak usia 3-4 tahun, pendidik atau orang tua dapat mengajarkan anak membilang dan mengenalkan angka 1-10, lalu juga dapat melalui permainan eksperimen sederhana seperti mengelompokkan benda berdasarkan ukuran dan berat. Selanjutnya juga dapat memberikan anak permainan yang lebih yang melatih daya ingatnya seperti permainan tebak-tebakan, membacakan buku cerita, dan lainnya. Yang kedua, pada anak usia prasekolah 5-6 tahun. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai berkreasi dan memainkan permainan yang lebih kompleks dalam bermain. Salah satunya, orang tua dan pendidik dapat memberikan permainan monopoli untuk anak. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.